Aduh, aku kalau ngomong soal ibu ini mesti nangis ya. Jadi seorang ibu itu kita harus benar-benar melakukan yang terbaik dalam satu keluarga, terutama untuk anak-anak kita juga sama. Anak kami yang berkebutuhan khusus, tapi anak ini membawa berkabar kami, malah saya banyak belajar dari anak kami. Bagaimana arti dari kehidupan dan arti menjadi ibu yang sebenarnya bukan hanya untuk anak kami, tapi juga untuk ibu dari anak-anak disabilitas. Keluarga bagi kami adalah nomor satu, karena keluarga itu yang membuat saya menjadi semangat untuk menginspirasi semuanya, dari mulai saya membuat klinik ini sampai bisa membantu banyak orang, karena ini peran keluarga luar biasa. Doa suami, doa anak, doa keluarga kami inilah yang membuat saya menjadi kuat untuk menjadi seorang ibu yang kuat menghadapi segalanya ya, dalam arti dunia ini kan sekarang ini lagi seperti ini, lingkungan kita, teman-teman kita, saudara kita, ataupun lingkungan di luar keluarga ini, itu yang membuat suami saya itu mensupport saya dengan pekerjaan ini. Anak kami juga yang membuat inspirasi saya menjadi seperti saat ini. Kalau tidak doa suami ataupun anak kami inilah yang akhirnya membuat saya menjadi seperti saat ini, menjadi pribadi yang kuat dan berusaha yang terbaik untuk lingkungan, terutama lingkungan di kanan kiri kita juga, di circle kami ya. Dia tidak bisa melakukan seperti anak-anak normal yang lain. Jadi kami sebagai orang tua karena masih sehat ini berusaha untuk memikirkan dia ke depan tuh harus seperti apa. Kami hanya berusaha, tapi semuanya kita pasrahkan sama Allah. Anak kami harus terus mandiri. Kalaupun dia tidak bisa ini mandiri untuk dirinya sendiri, pertama itu. Kedua, kami orang tua itu sudah menyiapkan untuk semuanya, karena memang karena keadaan anak itu, dan kami berusaha bahwa apa yang kami punya ini untuk anak kami juga bisa membantu orang lain. Hidup itu akan bermanfaat apabila apa yang kita punya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, tidak hanya anak kami. Tahu-tahu Allah itu berikan ini semuanya ke kami pada saat anak kami itu memerlukan biaya waktu itu, punya kebutuhan khusus yang mereka harus terapi. Pada saat tahun itu dia masih umur 3 tahun, dia perlu terapi, biayanya luar biasa. Gaji suami saya cukup untuk membiayai makan kami sehari-hari, juga membayar sekolahnya. Nah, tahu sendiri, untuk sekolah aja biayanya luar biasa, namanya juga anak luar biasa ya. Pada saat saya berobat untuk anak kami, dokter itu bilang bahwa anakmu harus bisa ngomong sebelum umur 10-11 tahun. Selama hidupnya dia tidak akan bisa ngomong kalau umur segitu dia tidak bisa berbicara. Dari situlah kami berusaha untuk berjuang mati-matian. Dokter itu bilang minim 7 jam dia harus terapi. Saya selalu ingat itu, dan saya berjuang mati-matian sampai kami tidak punya rumah, mobil juga mobil kantor, kami nggak punya apa-apa. Waktu itu 1 jam terapi aja 35, uang dari mana? Saya putar otak. Saya keluar dari pekerjaan saya bilang sama suami saya, ini kurang, ini loh, gajiku sudah aku kasihkan ke kamu semua, aku mau merampok kemana? Ketika itu saya berpikir, aku harus berjuang untuk anak, supaya pada saat dia umur 11 tahun dia sudah bisa bicara. Akhirnya kalau saya terapikan dia, saya jual pakaian, saya jual kosmetik, saya ambil pulakan dari kosmetik lain, sampai akhirnya berkembang sampai saat ini. Ketika kita nggak tahu kita bagaimana, ide-ide itu muncul dengan sendirinya gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kalau sudah kepepet, seorang ibu itu akan bisa melakukan apapun itu, apapun. Dan ternyata sampai sekarang di masa pandemi seperti ini pun kami tetap menjalankan bisnis kosmetik ini. Kami berjuang semuanya dari nol. Dari saya naik sepeda motor, saya bawa, saya antar sendiri
Semuanya saya lakukan saya sendiri. Ketika itu kita punya rumah di lapangan Dharma Wangsa. Keluarga kami punya rumah. Biasanya kita kos-kosan ya. Itu ada 16 kamar. Kami berpikir bahwa rumah ini untuk apa? Kenapa nggak kita gunakan untuk sedekah? Uang itu makin dikejar itu makin membuat kita tuh jadi kurang ajar kalau menurut saya. Tapi ketika kita melepaskan itu semuanya, artinya pasrahkan semua hidup kita untuk Allah, itu beda. Allah datangkan sendiri rezeki itu. Ya, paling tidak keberkahan itu akan ada di orang tua kami yang sudah meninggal, juga keluarga kami, saudara-saudara kami yang terlibat di dalam situ. Semua kan jadi berkah untuk kami. Jadi kami tidak memikirkan hanya uang dan uang saja. Ketika saya ditawari dengan sedekah rombongan, saya melihat, ini bagus sekali program yang diberikan sedekah rombongan. Kenapa? Karena kita membantu dengan orang yang sangat kesulitan. Karena teman-teman semuanya akan cross check bahwa itu benar-benar orang fakir miskin dan perlu kita bantu. Jadi menurut saya bagus, ini program yang luar biasa. Saya percaya bahwa orang-orang yang sakit ini doanya tuh luar biasa. Saya coba untuk membantu mereka dengan cara kami bekerja sama rumah singgah itu untuk mereka fakir miskin yang berobat ke rumah sakit yang terdekat. Bahkan dari kami di Eni Skincare mencoba untuk membantu makan dari mereka yang singgah di tempat kami, karena kami punya dapur umum memang untuk sedekah. Teman-teman ataupun sahabat-sahabat saya juga semua pengusaha di seluruh Indonesia, saya salah satu orang yang bekerja sama dengan SR dan saya sangat puas, saya senang. Teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk bersedekah, karena saya sudah buktikan semuanya. Karena sedekah inilah yang malah membuat kita menjadi luar biasa bisnis kita. Selama COVID ini saya tidak pernah bisnis saya mengalami penurunan, tapi malah membuat makin bagus. Karena menurut saya apa yang saya berikan untuk SR ini semuanya itu memang digunakan dan dimanfaatkan yang benar-benar membutuhkan. Manfaatnya itu luar biasa. Insya Allah apa yang kita dapatkan ini semuanya untuk kegiatan sosialnya SR akan menjadikan berkah dan ini terus berkesinambungan. Karena mereka adalah orang-orang yang sakit, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan biaya untuk pengobatan. Bantulah mereka dengan cara ini. Kalau memang tidak bisa melakukan sendiri, bekerja samalah dengan sedekah rombongan. Insya Allah ini semuanya akan jadi berkah dunia dan akhirat. Karena itu sangat penting untuk kehidupan kita, tidak hanya di sini, tapi nanti di sini di dunia ini kita akan tinggalkan. Tapi amal kita yang akan kita bawa mati. Ini akan terus amal ini akan kita bawa terus sampai menjadi amal jariah kita. Jadi jangan pernah takut untuk bersedekah, jangan pernah takut untuk bergabung dengan sedekah rombongan.